Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barmati Al-Hakim dari kelas 11 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi asam basa. Nah, tujuan dari pembelajaran ini kita akan bisa tahu pengertian asam basa, jenis-jenisnya dan sifat, serta cara menghitung pH dari asam basa. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, pertama ada asam basa dibagi menjadi 3 teori, yaitu teori asam basa Arrhenius. Apa itu teori asam basa Arrhenius? Arrhenius adalah asam yang berarti yang dapat mengeluarkan menghasilkan H+. Kalau basa yang dapat menghasilkan OH-. Kita beralih ke contohnya yaitu HCl. Nah, HCl ini yaitu asam kuat yang berarti yang dapat menghasilkan H+. Jika ditulis H+ dan Cl ini. Itu ada NaOH. NaOH ini basa kuat. Jika ditulis berarti OH-, bisa tulis OH- dulu, tapi lebih baiknya tulis Na dulu. Na plus OH-. Nah, ini adalah teori basa menurut Arrhenius. Oke, sekarang kita melanjut ke teori basa yang kedua. Oke, yang kedua ada teori asam basa menurut Bronsted. Yang berarti asam bersifat mendonorkan H+. Kalau basa yang bersifat akseptor atau menerima H+, atau akseptor. Contohnya kita bisa ambil NH3 plus H2O, yang berarti asam itu H2O, ini asam, ini basa. Asam itu yang berarti menurunkan H+, bisa ditulis menjadi NH4+ dan OH-. Nah, jelaskan ya, basa itu berarti menerima H+, yang bisa ditulis NH4 ini sebagai basa, yaitu penerima H+ dari H2O, dan yang pasti asam adalah menurunkan H+ ke NH3, dan ditulis berarti NH4+ dan OH. Oke, saja kita akan lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori asam basa Lewis. Asam basa Lewis ini yang berarti asam sebagai yang dapat menerima elektron bebas, yaitu atau bisa akseptor PIB. Kalau basa yang berarti senyawa yang dapat memberikan, berarti
memberikan elektron bebas atau donor PIB. Contoh dari asam basa Lewis itu yang berarti kita bisa ambil contoh dari reaksi BF3 plus NH3 menghasilkan F3B plus NH3, yang berarti NH3 ini akan menyumbangkan elektron dari BF3. Jadi ini menyumbangkan karena NH3 ini yaitu bersifat basa ya. NH3 ini bersifat basa karena asam BF3 ini yaitu kurang elektron, yang berarti dapat menerima elektron dari NH3 ini. Sekarang kita akan lanjut dari contoh asam basa dari kehidupan sehari-hari ya. Oke, yang kedua ada contoh asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh asam dan basa dari kehidupan sehari-hari. Asam itu yang berarti contohnya seperti cuka, air jeruk, dan lain-lain. Kalau basa yang berarti sabun, pasta gigi, dan lain-lain. Oke, untuk sifat asam basanya sendiri dari keduanya, sifat asam basa. Oke, yang pertama itu ada asam ya, udah jelas sifatnya itu asam, dan mengubah lakmus biru menjadi merah. Untuk basa, pahit, micin, mengubah lakmus merah menjadi biru. Dan sekarang kita akan lanjut ke bagaimana cara kita mengetahui indikator asam basa dan bagaimana cara kita buat menghitung pH dari asam basanya ini. Oke. Yaitu indikator asam dan basa. Oke, asam itu pH-nya kurang dari 7, yang berarti asam. Netral, yang berarti pH sama dengan 7. Rentang pH
1 sampai 14. Oke. Kalau basah yang berarti lebih dari 7. Oke, sekarang kita akan lanjut ke perhitungan asam basah. Perhitungan asam basah yang berarti 5. Perhitungan bagaimana cara kita agar bisa menentukan pH dari asam basah ini. Perhitungan asam dan basah. Rumus pH asam basah ini ada banyak ya. Satunya ada asam kuat yang berarti pH sama dengan min log H plus, dan H plus H kali MH. Jadi urutannya itu kalian menghitung molaritas dari pH ya, dari H plusnya. Setelah itu dimasukkan rumus min log H plus. Yang kedua ada asam lemah yang berarti H plus sama dengan akar KB dikali akar Ka kali Ma, dan pH-nya min log H plus. Oke, itu contohnya ada 2. Contoh pertama, asam kuat. Contoh pertama ya, ini saya tulis saja untuk soalnya, yaitu hitung pH larutan HCl 0,01 molar. Oke, kita pertama pakai rumus akar Ma dulu ya, untuk mencari nilai H plusnya, yang berarti jawab H plus A kali Ma. Hanya ada berapa? A itu adalah jumlah jumlah dari H plus, jumlah H plusnya. Nah, sedangkan kalau Ma jumlah molaritas dari H plusnya sendiri, dari larutan HCl nya, N per V. Hanya berapa? H plusnya cuma 1 dikali 0,01 molar, ya 0,01, atau bisa tulis 10 pangkat min 2, karena nolnya ada 2. Nah, sekarang kita masuk ke pH buat tentukan pH-nya, yaitu min log 10 pangkat min 2. Min ketemu min positif, pH-nya dan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu asam lemah. Kata dulu ada dari asam lemah, yaitu hitunglah
pH dari CH3COOH bernilai 0,1 molar dengan Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Pakai suman ini ya jelas pakai rumus asam lemak. Kita tulis dulu jawab H plus akar Ka dikali Ma sama dengan K nya berapa? 12 1 kali 10 pangkat min 5 dikali Ma nya berapa? Udah jelas 0,1 bisa tulis 10 pangkat min 1. Kita bisa tulis 1 dikali 10 pangkat min 6. Berarti karena 1 nilainya udah jelas bisa tulis aja untuk akar dari 6 ini berapa? 10 pangkat min 3. Sekarang kita cari pH nya yaitu pH sama dengan min log H plus nya berapa? Udah jelas 10 pangkat min 3, tulis min log 10 pangkat min 3 nya 3. Jadi pH dari asam lemak CH3COOH adalah 10 pangkat mohon maaf pH nya ada 3 yang berarti asamnya ini bernilai pH nya bernilai rentan kuat. Ini sekarang kita akan lanjut dari rumus basa kuat dan basa lemah. Itu pH dari basa lemah dan basa kuat, rumusnya sendiri pada basa kuat yaitu Amin yang berarti B dikali MB dan POH min log OHB. Oke, untuk catatannya adalah POH ini di sini aja ya. Catatan sendiri ini setelah mencari rumus dari dua tersebut kita bisa nulis pH dikurangin POH. pH ini bersifat rentang 14. Sudah pasti pH ini 14. Yang kedua itu ada basa lemah sama juga ya, yaitu OH min karena basa lemah sudah pasti memiliki nilai KB dikali MB. Jadi B itu berarti jumlah OH min dan MB berarti konsentrasi basa atau molaritas. N per V. Setelah mencari KB kali MB, kita langsung cari POH nya yang berarti min log OH min dan pH
PH dikurangin POH setelah mencari POH ya. Oke, sedikit menambahkan ya. Untuk KA dan KB sendiri itu, KB itu berarti tetapan ionisasi basa. Nah, sedangkan kalau KA berarti tetapan ionisasi asam. Oke ya, ini adalah catatan ya, bisa kalian foto, screenshot, terserah kalian, akan bisa kalian pelajari sendiri dan kalian kerjakan di soal. Kita sekarang cari di soal ya, contoh soal ini. Pertama kita akan cari asam kuat. Oke, asam kuat kita ambil contoh, hitung pH NaOH (0,001 molar. Pakai rumus apa? Pakai rumus basa kuat. Nah, berarti OH min B dikali MB sama dengan jumlah OH minnya berapa? 1, berarti 1 dikali 0,001. Sekarang kita mencari pH. pH sama dengan min log OH min, yang berarti bisa ditulis min log nolnya ada berapa? Ada 3, berarti tulis 10 pangkat min 3. Nah, ini berarti menunjukkan pH nya ada 3. Sekarang kita cari untuk pH. pH dikurangin POH atau 14 dikurangin 3, hasilnya 11. Oke, jadi untuk pH dari asam NaOH ini yang bernilai 0,01 molar itu ada 11. Oke, kita sekarang lanjut ke soal basal ya. Sekarang itu adalah hitung pH larutan pH larutan NH3 yang bernilai 0,1 molar dan dengan KB (1,8 dikali 10 pangkat min 5). Sudah dihapuskan, untuk basa kuatnya kita hapus ya, biar bisa cukup. Oke, sekarang kita langsung pakai rumus OH min. Yang berarti KB nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1, yang berarti 1,8 dikali 10 pangkat min 6. Akar dari 1,8 dari 10 pangkat min 6 itu ada berapa? Kalau 1,8 yaitu 1,34 dikali 10 pangkat min 3. Oke, sekarang kita lanjut dari POH, yaitu POH min log OH min.
log 1,34 tambah 10 pangkat min 3. Jadi 3 min, karena masih min, log 1,34. Nah sekarang kita hitung untuk pH nya ya, 14 dikurangin pH nya berarti 3 min log 1,34. Ini bisa lanjut sini deh. 14 dikurangin 3 berarti 11. Min positif berarti 11 plus log 1,34. Kalian bisa mencari nilai logaritmanya sendiri di kalkulator saintifik ataupun kalkulator HP ya. Kan bisa cari nilai log 1,34 berapa. Kalian nanti bisa ketemu tuh hasilnya. Kalau untuk ditulis seperti gini gak apa-apa ya, karena kan dalam ulang-ulangan besar UN tidak boleh memakai kalkulator, nanti kan ada TKA ya. Oke, sedikit tambahan, kita hapus dulu ya lemak dan basa lama. Oke, karena mencari asam lemak dan basa lemak itu memiliki derajat ionisasi ya. Jadi untuk menuliskan rumus derajat ionisasi, kita bisa tulis untuk asam lemak yang berarti H+ sama dengan derajat ionisasi dikali Ma. Ini untuk mencari nilai H+ ya. Jika diketahui derajat ionisasi aja, berarti bisa ditulis akar Ka dikali Ma. Catatannya adalah ini adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi. Untuk basa lemah sama ya, OH- derajat ionisasi dikali Mb. Jika diketahui derajat ionisasi aja, kita bisa cari Kb dikali Mb. Oke, sekian ya. Jadi mungkin mencari asam basa sangat mudah sekali ya. Dan sekolahnya asam basa memiliki 3 teori dan memiliki perbedaan dari jenis sifat dan indikator yang berbeda, serta dari cara menghitung pH sangatlah mudah sekali. Belajar kimia sangat seru, sangat mudah, bikin orang happy. Oke, sekian apa yang saya jelaskan, tolong diserah dengan baik. Semoga yang saya sampaikan menjadi ilmu manfaat dari kita dan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.